Untuk mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, salah satunya adalah bermusyawarah. Penting sekali bermusyawarah. Bagaimana suami, istri, anak dilibatkan ini turut serta dalam musyawarah. Apa yang perlu dimusyawarahkan? Semua yang berkaitan dengan apa yang akan dikerjakan pada hari itu, dan apa yang tujuan dari yang dikerjakan hari itu perlu dimusyawarahkan. Dalam musyawarah ini ada keberkahan. Di dalam musyawarah ini ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pernah mendengar ada ustadz yang ceramah itu bahwa suatu ketika ini para sahabat Nabi berkumpul. Lalu Nabi mengajak para sahabat ini bermusyawarah. Ketika musyawarah ini Nabi memutuskan perkara tidak sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa orang sahabat memberi usulan, lalu Nabi memilih salah satu usulannya, dan ketika itu Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan awan yang sangat gelap. Tapi begitu awan gelap itu setelah itu menghilang, lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam diberitahu bahwa ketika musyawarah itu usulan yang diterima adalah usul sahabat anu, sedangkan keputusan musyawarah tersebut yang diterima adalah usul sahabat yang ini. Karena ini dengan asbab musyawarah, maka Allah Subhanahu wa taala yang tadinya murka mendatangkan awan yang gelap tadi, Allah Subhanahu wa taala tarik dengan berkah musyawarah. Jadi dalam musyawarah itu ada keberkahan. Dan dalam musyawarah itu ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Apabila sesuatu diputuskan dengan musyawarah, maka apa yang diputuskan dalam musyawarah itu wajib dijalankan. Dan tidak ada musyawarah kecil-kecilan setelah itu. Dan setiap anggota musyawarah, setiap anggota keluarga itu berlapang dada dengan hasil yang dimusyawarahkan tersebut. Jangan gerutu, jangan menolak, dan jangan protes. Apa yang diputuskan dalam musyawarah itu yang kita kerjakan, dan apa yang tidak diputuskan dalam musyawarah ya jangan dikerjakan. Dan salah satu dari musyawarah itu bagaimana di dalam keluarga itu ada amir, ada ketua, yaitu ketuanya siapa? Suami. Suami ini sebagai amir musyawarah. Yang pertama, suami itu jangan mendahulukan egonya. Jangan memikirkan sesuatu dahulu sebelum musyawarah. Artinya jangan menetapkan dulu. Setelah musyawarah baru ditetapkan. Dan sebelum musyawarah hendaklah berdoa meminta ilham kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang diputuskan dalam musyawarah adalah sesuatu yang berkah. Ada keberkahan, ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam musyawarah juga istri dan anak mendapatkan pahala karena ati Allah wa rasul wa ulil amri minkum. Dalam musyawarah istri dan anak ini menjalankan perintah Allah, yaitu taatlah pada Allah, taatlah pada Rasul, dan pemimpin kalian. Dan pemimpin di dalam rumah tangga adalah suami. Jadi suami yang berhak memutuskan apapun yang akan dikerjakan dalam rumah tangga. Dan apapun keputusan yang disampaikan oleh suami, maka anak wajib taat, istri wajib taat, dan suami pun harus menjalankannya. Apa yang dihasilkan dalam musyawarah. Boleh istri mengeluarkan usul, boleh anak mengeluarkan usul, dan mengeluarkan alasan usulnya itu. Alasan dalam mengeluarkan usulan itu tidak perlu, karena nanti yang memutuskan adalah suami. Baik atau buruknya itu usulan, baik atau buruknya diterima atau tidaknya usulan oleh suami, maka itu adalah kebaikan untuk keluarga tersebut. Contohnya, istri mau pergi ke karang, suaminya tidak izinkan, maka apabila dalam keputusan ini, maka istri wajib taat pada suami.
Dan apabila ada kebaikannya, apabila diputuskan istri nggak mau pergi umpamanya, si suami mau pergi, dalam musyawarah diputuskan harus pergi, maka harus pergi. Rela tidak rela, suka tidak suka, maka belajar ini adalah keputusan musyawarah, ini adalah keputusan suami sebagai amir keluarga, maka di dalamnya ada keberkahan, ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dikerjakan dalam rumah tangga, apabila dimasukkan dalam musyawarah, saya mau ini, saya mau itu, apabila ada kesepakatan dalam musyawarah, maka itu akan mendatangkan keberkahan dan akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika tidak, istri berkehendak sendiri, suami berkehendak sendiri, anak berkehendak sendiri tanpa adanya musyawarah, maka suami, istri, dan anak ini tidak mendapatkan keberkahan apa yang mereka lakukan. Tidak mendapatkan pahala karena ini tidak sesuai dengan yang dikehendaki. Yang dikehendaki bagaimana anak dan istri ini turut manut kepada suami dan tunduk dalam keputusan musyawarah. Kelas 10 untuk meningkatkan musalah. Terima kasih. Jangan mementingkan ego, jangan mementingkan nafsu. Kalau nafsu dan ego kita ini kita tundukkan dalam agama, ini kita taat pada Allah, taat pada Rasul, taat pada pemimpin kita, ini adalah jaminannya Allah Subhanahu wa taala ridho. Yang kita cari dalam hidup ini keridhaan Allah, keridhaan Rasul, keridhaan suami. Dan suami juga tidak boleh sekehendaknya. Istri saya senang banget ke sana, saya nggak mau ke sana. Istri saya senang banget dengan makanan ini, nggak boleh masak ini. Tidak boleh. Justru seorang kepala, seorang amir ini mementingkan makmumnya daripada dirinya sendiri, sebagaimana Rasulullah SAW. Artinya dalam keluarga, seorang pemimpin itu mengutamakan kebahagiaan istri dan anak-anaknya. Apapun yang terbaik untuk anak dan istrinya, itu yang diputuskan. Ya, jadi bukan sembarangan. Ya, walaupun kita jadi amir, walaupun kita jadi ini, hendaknya musyawarah itu berdasarkan sesuai dengan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jangan semau kita, jangan semena-mena. Usulan anak, usulan istri, apabila memang itu adalah perkara yang baik, maka harus disampaikan, kalau memang itu usulan yang baik. Tapi kalau itu menurut pemimpin musyawarah, maka itu boleh diputuskan. Ya, jadi musyawarah ini adalah perkara yang penting. Dicontohkan, ada seorang kakek nenek saling mencintai. Mereka saling mencintai nih, kakek nenek. Tapi kakek nenek ini tidak ada musyawarah. Kakek memiliki sepeda tua yang rodanya belakangnya harus diganti, dan si nenek punya anting giwang yang satunya hilang. Karena kakek nenek ini tidak pernah musyawarah dalam keluarga, dan suatu saat mereka ini saling cinta, artinya ditumbuhkan rasa sayang di antara mereka oleh Allah Ta'ala. Sehingga kakek ini berkata dalam hati, aku ingin membahagiakan istri saya saat ini. Saya akan menjual sepeda saya untuk membeli giwang untuk istri saya. Pergilah kakek ini ke pasar. Nenek juga demikian di rumah. Lihat sepeda kakek ini, roda belakangnya ini nggak ada, rusak, harus ganti roda. Dan nenek ini membahagiakan si kakek. Akhirnya nenek juga pergi ke pasar. Menjual giwangnya. Si kakek juga menjual sepedanya untuk beli giwang, dan si nenek menjual giwangnya untuk membeli roda belakang sepeda si kakek. Apa yang terjadi? Ketika sampai di rumah,
kakek memberikan giwangnya kepada nenek, nenek kaget karena nenek juga ketika membuka plastiknya yang dibawa adalah roda sepeda si kakek. Setelah saling menanya, ya beginilah akibat karena tidak adanya musyawarah dalam keluarga. Jadi penting sekali jangan sampai suami istri ini melakukan perbuatan yang sia-sia karena tidak adanya musyawarah. Tidak ada keberkahan, tidak ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika dilakukan dengan musyawarah, maka insya Allah akan ada keberkahan, akan ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Musyawarah ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Qur'an ada namanya surat Asy-Syu'ara, artinya surat musyawarah. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga mencontohkan segala sesuatu itu sebaiknya dimusyawarahkan. Ya. Jadi musyawarah adalah perkara yang penting dalam agama, dan segala sesuatu apabila dimusyawarahkan dengan baik, maka akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, akan mendatangkan keberkahan untuk keluarga. Dalam hal pekerjaan, dalam hal memasak, apa suami saya yang harus saya masak hari ini? Pekerjaan apa yang akan kita kerjakan hari ini? Anak ini harus gimana? Harus ke rumah sakit, harus sekolah di mana, harus apa? Terus kita akan pergi kemana? Saya harusnya bagaimana? Seorang istri bertanya, saya harus mengerjakan apa? Seorang suami juga mengatakan, saya harusnya bagaimana? Seorang anaknya diputuskan dalam musyawarah. Inilah apabila semua berada dalam kerja musyawarah, maka semua akan ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan ghaibiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua itu ada kebaikannya, dan kebaikan dalam agama ini adalah bagaimana kita taat pada Allah, taat pada Rasulullah, dan kita taat pada pemimpin kita. Dalam rumah tangga pemimpinnya adalah suami, dan suami juga harus berbuat baik kepada keluarga dengan musyawarah, mendengar apa yang dikatakan istri, mendengar apa yang dikatakan anak, bukan dengan egois, tapi dengan kelembutan, dengan kasih sayang. Insya Allah dalam musyawarah ini ada kebaikan, ada keberkahan. Alhamdulillah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.